Sahabat Nova. Ini udah mau menyambut tahun baru, kayaknya happy banget. Aku Aci Dan aku Agni. Kita lagi ada di video Lah, baru tahu. Nah ini beberapa hari lagi akan Menuju tahun baru. Nah biasanya tradisi apa sih yang kamu lakukan nih di rumah gitu? Ada Kalau nggak tahun sih yang baru? unik? Bakar-bakar. Bukan bakar rumah. Makanannya. Bakar makanan. Oh, Kayak ya. wajah kayak misalnya Ya kita normal lah ya tapi beli daging atau beli ayam terus kita bakar terus kita makan bareng-bareng. Ya, kayak barbekyuan. Gitu. Iya, barbekyuan. Acik ngapain? tapi itu normal sih kalau aku. Kalau di tradisi keluargaku itu malam di jam 12 akan berdoa terus kita akan saling minta maaf gitu. Oh, kayak lebaran. Iya, tapi harus di jam 12 malamnya gitu. Jadi kayak ya orang mah pesta ya. Ya, Kayak kita apa-apa. nangis-nangisan gitu biasanya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Terus kalau biasanya kayak gitu yang paling muda akan duluan. Maksudnya dia yang pertama. Oh, jadi kayak dari yang muda terus ke tua. Gitu. Jadi yang kayak paling muda itu akan kayak gitu tidur aja kan yang ada. Nah, tapi nih ada banyak tradisi kan beda-beda. Ya, kalau itu kan tadi tradisi di keluarga. Terus kalau misalnya aku tadi mungkin tradisi yang rutin atau banyak dilakukan juga orang Indonesia kalau lagi tahun baruan. Tapi sebenarnya ada banyak banget pasti tradisi yang dilakukan orang di dunia ini. Betul, orang di dunia ini ada 200 juta something kan. Wow. Setiap orang mereka tergabung dari negara punya tradisinya sendiri. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa tradisi unik menyambut tahun baru di setiap negara. Atau mungkin kalau misalnya sahabat Nova nggak punya tradisi, mau niru tradisi dari negara-negara ini boleh-boleh aja gitu ya. Boleh. Tradisi yang pertama itu ada dari negara yang dekat sama kita, Jepang. Ini biasanya banyak juga nih kan orang-orang yang suka kebudayaan Jepang. Emang gimana sih tradisi mereka? Kalau di Jepang itu ada namanya Joya no Kane. Joya no Kane ini kurang lebih kayak membunyikan lonceng di malam tahun baru. Itu biasanya dilakukan di kayak kuil-kuil Buddha gitu kan. Nah, lonceng yang dibunyikan itu harus precise 108 kali. Nggak ada kenapanya, jangan kau tanya. Oke, 108 kali. Cukup lama ya? Iya, kayak untuk menyambut tahun baru gitu loh. Tapi kalau itu kan di kuil-kuil Buddha dan memang ini tradisi yang cukup familiar kalau misalnya di Jepang. Jadi kalau misalnya kamu tahun baruan di Jepang, biasanya kan ada nih yang liburan ke Jepang. Kalau kamu pasti nginep, akan mendengar ya. Ada dentingan 108 kali gitu. Tapi selain membunyikan lonceng yang namanya ini adalah Joya no Kane ini, ada juga tradisi untuk makan mie. Wow. Makan mie. Enak sekali. Mie Makan soba. Mie yang gimana sih? Makan mie soba atau namanya toshikoshi soba. Toshikoshi soba ini kenapa dimakan atau mie soba gitu ya lebih umumnya. Lebih familiarnya lah. Kenapa dimakan? Karena untuk kayak membuang kesialan gitu loh. Kayak membuang kesialan atau penyesalan-penyesalan yang terjadi di masa lalu, dan dengan makan mie itu kita bisa menyambut awal tahun, menyambut hari yang baru lebih meriah lagi atau mungkin dengan tanpa penyesalan gitu. Jadi makan Nah, kalau sahabat Nova mungkin yang punya banyak penyesalan di tahun 2022 pergi ke Jepang. pergi ke Jepang makan toshikoshi soba. Toshikoshi soba. Toshikoshi Atau soba. mungkin sahabat Nova bisa cari resepnya gitu makan di Indonesia. Iya benar. Atau kan banyak restoran soba. Juga, bisa makan soba, siapa tau kayak aduh menyesal nih kemarin kenapa aku nggak nembak dia. Tradisi gitu kan. Kenapa aku tidak investasi gitu misalnya ya. Bisa jadi. Gitu. Terus kalau misalnya agak jauhan dikit kita, maksudnya ada tradisi di mana jadi dua negara ini punya tradisi yang sama, yaitu makan anggur. Oke, itu negara mana tuh? Ada Brazil sama Spanyol. Tapi berarti di sana kalau pada tahun baru makan anggur. Anggur mahal deh kayaknya. Tapi dicari. Tapi implikasinya beda. Pengerjaannya beda atau eksekusinya beda. Kalau misalnya di Brazil itu makannya 7 anggur aja, kalau di Spanyol itu makannya 12. Ada perbedaan cara atau kita langsung makan aja? Sama-sama makan, tapi kalau misalnya yang di Brazil ini itu kan angka 7 dianggap sebagai lucky number, angka keberuntungan. Jadi mereka akhirnya di tahun baru itu mereka makan 7 anggur untuk bisa menyambut keberuntungan di tahun depan, kurang lebih gitu. Dan gak cuma 7 buah anggur aja, tapi mereka juga makan 7 biji delima. Jadi kalau misalnya di Brazil itu gak cuma 7 anggur aja, tapi juga makan 7 biji delima. Untuk menandakan kemakmuran, keberuntungan kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Spanyol itu 12. Lebih banyak gitu ya. Dan unik makannya karena mereka makannya setiap detik. Berarti kayak 1, 2. Agak cepat ya? Iya. Sebanyak 12 anggur, 12 detik. Jadi pas jam 12, 1, 2, 3 sampai 12. Alasannya adalah untuk menangkal
bukan radikal bebas, menangkal nasib buruk. Oke. Menangkal nasib buruk. Oke. Jadi tradisi ini namanya adalah Las Doce Uva Buena Sorte. Ini maaf ya sahabat Nova kalau spellingnya salah karena aku bukan orang Spanyol, aku orang Jawa. Jadi agak medok spelling Spanyolnya. Tapi itu kan tadi di Brazil, Spanyol, Jepang. Tapi ada lagi nggak kayak misalnya negara lain yang juga punya tradisi unik ketika tahun baru? Aku ingat ada di Kolombia. Jadi Kolombia itu menggunakan sayur untuk meramal gitu. Jadi pada tahun baru itu daripada misalnya kalau kita kan suka melihat rasi bintang untuk Betul. lala gitu. Kalau di Kolombia itu nggak astrologi yang digunakan tapi adalah kentang. Ya, jadi pada malam tanggal 31 Desember itu orang-orang Kolombia tradisinya akan memilih atau meletakkan 3 kentang di bawah tempat tidur mereka. Terus 3 kentang itu satu dikupas semuanya, kemudian yang kedua itu nggak dikupas, terus yang ketiga setengah dikupas. Nah, pada saat menunjukkan 12 malam kayak pergantian tahun itu, tradisinya mereka akan mengambil kentang tersebut dari bawah tempat tidur mereka tanpa melihat ya, maksudnya kayak acak secara acak. Kemudian hasil yang mereka dapatkan itu akan menunjukkan hari mereka setelah tahun itu, kayak prediksinya ramalannya mereka selama 1 tahun itu. Nah, kalau misalnya sahabat Nova dapat yang dikupas, itu berarti akan ada tantangan soal finansial tuh sahabat Nova. Jadi ya ada tantangannya gitu. Harus Jadi kan kita langsung aware gitu. Betul. Nah, kemudian kalau dapat yang nggak dikupas, itu akan menandakan kemakmuran. Jadi emang yang paling baik itu adalah yang nggak dikupas. Terus kalau yang setengah itu tadi berarti akan ada ya menunjukkan jalan tengah lah di antara kedua itu. Kayak tantangan ada tapi juga kemakmuran juga. Kayak setengah-setengah gitu. Jadi kayak mereka bisa meramal dari kentang gitu, dan itu di jam 12 malam. Luar biasa seru. Mungkin sahabat Nova ada yang mau coba-coba? Boleh aja. Ini kan udah mulai mau tahun baru nih. Ya seru-seruan aja tradisi dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Tapi kalau misalnya agak jauhan dikit, tadi kan Kolombia nih di Denmark itu ada lebih ekstrim ya kayaknya. Aku kayak pernah dengar deh. Iya, cukup ekstrim tapi juga unik in a way gitu, karena mereka itu kalau tahun baru lempar piring ke tembok. Iya. Gitu. Gak tahu sih harus yang kayak heboh atau cuma kayak cuk gitu doang. Tapi mereka tuh harus memecahkan piring ke tembok atau ke pintu. Dengan memecahkan piring itu meyakini bahwa bisa memberi keberuntungan. Jadi kayak kalau misalnya kita pecahkan piring, semoga diharapkan tahun depannya itu bisa jadi lebih beruntung, lebih makmur gitu. Tapi kalau misalnya yang lempar itu ada juga sih tradisi lain yang dilakukan orang Denmark, yaitu dari kursi nggak sih, kayak lompat dari kursi. Benar-benar kayak mereka duduk mereka diri di kursi gitu, terus abis itu mereka lompat nih gitu. Itu menandakan kalau tahun baru gitu. Emang unik ya dan rame gitu kayak tahun baru. Jangan heran kalau ada piring. Ya, jadi kalau misalnya kamu liburan ke Denmark sahabat Nova, mungkin aja ketika tahun baru nih pas jam 12 teng itu tiba-tiba bunyi pecahan piring dan pecahan orang lompat dari kursi, karena itu emang itu tradisinya gitu ya. Tahun baru. Tapi nggak tahu sih yang digunakan harus piring seperti apa gitu, yang anti pecah atau enggak gitu kan. Piring plastik, bisa aja piring plastik. Iya, jadi kan nggak berisik-berisik banget. Tapi kalau namanya memecahkan berarti kan piring beli gitu ya, berarti harus ngerap. Jangan, mungkin ya orang Denmark ya, jangan ketika habis ngelempar piring terus kamu lompat, kaki kamu nanti luka. Jadi kayak kamu entah lompat dulu. Atau lompatnya arahnya beda lah. Atau kamu ngelempar di dapur tapi lompatnya di kamar. Jadi kayak jangan dalam satu tempat gitu, nanti kaki kamu luka. Oke. Itu menarik sih ya. Jadi kayak penasaran deh pengen ke Denmark. Nanti tahun baru kita ke Denmark apa? Wow. Yang terakhir ini juga cukup unik sahabat Nova, karena di Yunani itu ada orang menggantung bawang di depan rumahnya. Kayak mau menghalau vampir. Kan kalau vampir takut sama bawang. Tapi orang Yunani itu merayakan tahun baru dengan menggantung bawang di depan pintu rumahnya mereka. Tujuannya apa ya? Kayak lahir kembali, reborn gitu kayak. Terus juga apa sih namanya, pertumbuhan kembali, itu sebagai tanda sih sahabat Nova. Terus juga kayak bawang yang digantung itu sebenarnya bukan bawang biasa. Karena bukan bawang biasa. Tapi bawang laut. Ini juga mungkin kamu baru dengar. Bawang laut. Ya kan? Kamu pasti kalau ngomong, bawang laut lah, baru tahu banget nih. Jadi bawang laut itu tumbuh kembali dengan mengeluarkan tunas dan daun baru gitu ya gitu. Jadi kamu gantung bukan daun biasa, bukan bawang biasa, tapi bawang laut yang dapat tumbuh kembali dengan mengeluarkan tunas dan daun baru. Kalau misalnya kamu menggantung
bawang di feed itu juga bisa memberikan keuntungan kalau kamu gantungnya itu pas tahun baru. Jadi ada yang gantung bawang, ada yang bunyikan lonceng, ada yang lempar piring, ada makan yang anggur, ada yang naruh kentang. Wow, itu Jadi tradisi kaya sekali ya. Betul. Tradisi tahun lebih baru. unik, lebih banyak, lebih kaya dibandingkan kamu minta maaf sama keluarga dan aku bakar-bakaran di rumah. Tapi sahabat Nova, kamu kalau punya tradisi, boleh dong sharing-sharing, atau mungkin tahun ini mau mencoba tradisi baru apa? betul. Boleh dong Tuliskan sharing-sharing di di dalam kolom komentar. Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah mungkin untuk sahabat Nova yang pengen tahu informasi yang bakal bikin kamu ngomong Lah, lah baru baru tahu, kamu langsung mampir nih ke playlist YouTube-nya Nova dengan playlist lah baru tahu. Terus kalau tadi kita sempat ngomongin astrologi, itu juga kamu bisa nih nonton perdebatan kita soal percaya atau nggak percaya sama astrologi di playlist Versus. Nah sahabat Nova, kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi lainnya di nova.id, dan jangan sampai ketinggalan favorit Nova terbaru. Bye bye, aku mau Tahun ngupas baru. kentang.